Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sudah makan? Sudah. Belum? Belum. Yang belum berarti diakhirkan makannya baru makan. Makasih, Pak. Ya. Baik. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Mas Zaya sama Rena. Dari berapa siswa, guys? 25. Tidak masuk dua berarti 20. Ya, 23 berarti. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin leadernya atau ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, semuanya sebelum kita mulai untuk belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada doa, amin dong. Masalah. Amin. Baik, berikutnya mohon dipersiapkan semua perlengkapan. Ya, sudah tadi saya cek berarti dari 25 siswa hanya 2 orang tidak masuk. Ada kabarnya yang nggak masuk? Sakit? Sakit apa? Yang sakit kita doakan mudah-mudahan dia diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Amin. Berikutnya mohon dipersiapkan buku paketnya, kemudian perlengkapan alat tulisnya. Yang tidak bawa buku paket ada? Ada. Siapa lagi? Saya pinjam ini. Punya banyak. Punya siapa aja dipinjam dulu ya. Ada lagi? Ya. Lukman bawa? Dibuka, silakan dibuka. Kamu? Oh begitu. Oh begitu. Oke. Baik, ada request dari teman kalian kita ice breaking. Katanya ice breakingnya begini-begini tadi. Kamu hadir sehat? Alhamdulillah. Aku nggak tahu yang gini-gini itu apa sih tadi. Di kelas sebelah kayaknya seneng banget tadi. Ice breaking, Pak. Ice breaking apa? Jadi biar otot-otot tangan tuh bisa nulis. Dan lemes gitu ya. Baik. Pernah di rumahmu ada nyamuk? Kenapa? Nah, cara matiin nyamuk yang sederhana bagaimana? Dengan menepuk. Berapa kali tepuk? Sekali. Oh sekali. Coba kita tes tepuk 1 kali. Baik, tepuk 2 kali. Bedanya kalau 2 kali ke kiri sekali, kanan sekali. Oke? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Nah, 3 kali kanan, kiri, atas. Masing-masing 1 kali. Bisa? Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Nah, kalau 4 kali berarti kiri 2 kali, kanan 2 kali. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Bisa? Tes. Tepuk 4 kali. Kok nambah? Oke, kita tes 1 sampai 4. Siap? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Oke, mau tepuk sampai berapa kali? 10. 10 kali? Kita nggak belajar. Ya, Li. Pagi lagi, kenapa nih perasaannya gimana? Oh gitu. Kita lagi ngasih ya, Li? Oh. Kalau ada sesuatu, silakan saja, Li. Baik. Karena saya ngajarnya pendidikan Pancasila dan Pancasila itu ada berapa sila? 5, Pak. Jadi saya cukupkan tepuknya 5 kali aja, nggak sampai 10 ya.
Kalau 10 nantinya jadinya dasada. Dasada mah ada kakak BA. Baik, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tapi ada suasana hatinya yang lagi nggak mood kayaknya nih. Ya, kenapa Zra? Baik-baik saja kah Zra? Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang sedang suasana nggak baik, mudah-mudahan Allah segera kasih kebaikan. Amin. 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 Baik, itu tadi sudah ice breaking sesuai permintaan tadi yang katanya biar Ivan kiri kanan ya. Sama tadi namanya? Siapa namanya? Kamil. Coba jenengin. Samuel. Samuel. Baik, berikutnya kita refleksi pertemuan sebelumnya. Aku nggak tahu nih di kelas 12 D di kelas 12 D ini pertemuan aku sudah ke berapa kali sih? 6 10. Terakhir hak dan kewajiban. Tentu masih ingat dong apa yang sudah kita pelajari di hak dan kewajiban di pertemuan sebelumnya? Ada nggak? Kita sudah mempelajari tentang macam-macam hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Masih ingat dong apa hak kamu sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar ataupun apa kewajiban kamu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar? Hak dalam Undang-Undang apa? Dasar, Undang-Undang Dasar. Masih ingat? Belum. Hak untuk hidup sejahtera. Hak untuk hidup sejahtera, hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak mendapatkan kebebasan beragama, memeluk agama apa saja boleh, apalagi hak berpendapat, berkumpul, apalagi hak hidup yang layak, ya. Hak berkebudayaan, betul. Kemudian kewajiban warga negara yang tercantum Undang-Undang Dasar, masih ingat? Bayar pajak. Bela negara, Bayar pajak. pendidikan kewajiban ya, betul. Sekarang 12 tahun. Membayar pajak pasal berapa? Pasal 23, betul sekali. Kewajiban apa lagi yang masih ingat? Ikut dalam pembelaan negara, Pak. Bela negara tadi sudah betul, termasuk ikut dalam pertahanan keamanan negara. Ada satu lagi yang ingat? Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, betul. Oke. Nah, hari ini kita beralih kepada materi yang baru. Apa tuh, Pak? Karena kita akan mengikuti asas di awal bulan depan. Kita praktis pertemuan hanya 3 pertemuan lagi dengan hari ini. Di awal bulan Desember kita sudah asas. Minggu besok kita ulangan bab ini ya. Siap nggak? Enggak. Minggu depannya kita review untuk isi-isi. Siap? Oke. Hari ini kita akan pelajari tentang menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia. Oke. Di dunia ini setiap negara pasti punya lembaga negaranya, toh? Ya nggak? Ya nggak? Kemudian kenapa ada lembaga-lembaga negara? Nah, ayo, kenapa di setiap negara itu ada lembaga negara ini, ada lembaga negara itu? Untuk mengatur hal-hal yang berbeda. Untuk mengatur, mengelola hal-hal yang berbeda, apalagi Untuk ini, Pak, menjalankan fungsi negara. menjalankan fungsi negara, membagi tugas dan kekuasaan ya. Negara ini kan besar ya. Negara ini kan merupakan organisasi manusia banyak. Terbanyaknya manusia itu organisasinya adalah negara. Tentu karena banyaknya warga negara, banyak keinginan, banyak kebutuhan. Contohnya keinginan apa? Untuk sehat, untuk pinter, pendidikan kan, untuk berkebudayaan dan lain sebagainya. Maka urusan itu nggak mungkin kalau hanya diurusin satu lembaga saja, sehingga harus dibagi-bagi. Nah, di Indonesia ada beberapa lembaga negara. Nah, kita saksikan video berikut. Ya, tayangan video mohon dicermati.
nanti kalau ada pertanyaan atau setiap orang harus mengumpulkan satu pertanyaan. Kira-kira dari tayangan video ini pertanyaan yang muncul apa? Aku nggak tahu. Wait, I forget. So, kali diem aja jadinya videonya ngumpet nih. Oke, perhatikan. Siap, Presiden, Ketua DPR, Rakyat. Sorry, saya ulang. Hai sahabat PEN, siapa sih yang paling berkuasa di Indonesia? Presiden, Ketua DPR, atau rakyat? Hai sahabat PEN, kalian sering dengar gak sih kalau dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan? Benar sih, sebagai negara demokrasi, kita terlibat langsung dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil kita di pemerintahan. Tapi, gimana sih roda kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan itu sendiri? Sebagai salah satu negara penganut trias politika yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu, kekuasaan di Indonesia dibagi dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa sih dibagi-bagi begitu? Berefleksi dari ungkapan Lord Acton, power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya. Jadi, pembagian kekuasaan ini menjadi salah satu upaya agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Gimana sih pembagian 3 kekuasaan ini? Pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas dan punya wewenang penuh dalam melaksanakan undang-undang. Lembaga ini diisi oleh presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Dilihat dari fungsinya, lembaga eksekutif berfungsi dalam berbagai bidang. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya bertugas melaksanakan administrasi negara, membimbing badan perwakilan rakyat dalam merancang dan merumuskan undang-undang, mengatur polisi dan badan keamanan negara lainnya, memberikan gerasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi, hingga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Apakah lembaga eksekutif berkuasa atas lembaga lain? Yuk kita lihat. Kedua, lembaga legislatif. Di samping lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif yang bertugas merancang undang-undang yang dibutuhkan negara. Mereka adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas utama mereka selain membuat undang-undang, mengawasi tindakan-tindakan lembaga eksekutif sejalan dengan perundangan. Gimana dengan lembaga yudikatif? Ketiga, lembaga yudikatif. Sama pentingnya dengan lembaga eksekutif dan legislatif, ada lembaga yudikatif yang diisi oleh MA, Mahkamah Agung, FK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Mereka bertugas memastikan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sejalan dengan perundang-undangan dan konstitusi. Lembaga yudikatif juga bertugas melakukan uji undang-undang baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka lembaga yudikatif berhak memberikan putusan-putusan sehingga mampu mengubah kebijakan tersebut. Selain pembagian 3 lembaga kekuasaan yang sejalan dengan trias politika, Indonesia juga mempunyai lembaga eksaminatif loh. Siapa ya mereka?
Dasar 1945, lembaga eksaminatif di Indonesia berfungsi memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyelewengan dalam lembaga pemerintahan. Lembaga eksaminatif ini diisi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga eksaminatif bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga kekuasaan manapun. Setelah penjelasan 4 lembaga yang berkuasa di Indonesia ini, ternyata nggak semudah itu ya menyimpulkan siapa yang paling berkuasa. Sebagai sebuah negara republik, Indonesia yang dipimpin oleh presiden ternyata tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahannya. 4 lembaga kekuasaan ini bersifat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dipastikan Indonesia tidak dijalankan dalam kekuasaan absolut oleh presiden sebagai kepala negara. Walaupun begitu, jangan lupa dengan peran kita sebagai warga negara yang harus mengawasi keseimbangan 4 lembaga ini dalam menjalankan tugasnya ya. Gimana menurut kalian? Apakah keempat lembaga ini sudah berfungsi menjalankan tugasnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia. Oke. Sampai jumpa. Oke, itu tadi gambaran tentang pembagian kekuasaan Indonesia. Pertanyaannya sekarang, adakah yang ingin ditanyakan dari tayangan video tadi? Ada yang mengganjal enggak? Kalau ada berarti keren banget cara pemikiran. Rasanya soalnya Indonesia itu sistemnya presidensial, Pak. Cuman kalau misalnya dari apa namanya susunan kayak itu dia lebih ke apa itu. Jadi apa namanya kekuasaannya apa terus sejajar. Tapi kalau misalnya presidensial kan berarti presiden lebih dominan. Jadi kayak pembagiannya sebenarnya. Oke, ada pertanyaannya nih, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang presidensial, tapi pembagian kekuasaan negaranya kok negara presiden sejajar dengan lembaga yang lain. Ada yang bisa bantu jawab? Boleh, silakan. Oke, di dunia ini ada 2 sistem pemerintahan. Yang pertama presidensial, yang kedua adalah, masih ingat nggak? Di PMTK. Presidensial dan parlementer. Bedanya apa? Kalau presidensial, ya, kepala pemerintahan sekaligus memegang kepala negara. Satu orang yang disebut presiden memegang 2 peranan, satu kepala negara, satu kepala pemerintah. Kalau sistem parlementer, pemerintahan parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahnya dipegang sama orang yang berbeda. Ya, kepala negaranya itu bisa disebut presiden, atau raja, atau kaisar, atau ratu, atau sultan. Tapi kepala pemerintahannya hampir rata disebut sebagai perdana menteri. Lalu sistem presidensial yang presidennya ini memegang kekuasaan 2 tadi, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, ini tidak ada hubungannya dengan pembagian kekuasaan. Ya. Kenapa harus dibagi? Tadi sudah dijelaskan. Masih ingat kenapa kekuasaan itu harus dibagi-bagi? Ya, Agar Karena sistemnya kan berbeda. sistemnya berbeda. Harus Berbeda, jadi harus sesuai sama. apa? Ayo, tadi dari video tadi. jadi itu Pak, biar presiden nggak bisa ini. Boleh, yang gimana? Agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Yes, kata kuncinya itu. Kenapa kekuasaan ini dibagi-bagi? Agar tidak ada penyelewengan. Terima kasih Mas Noval, siswa sekaligus merangkap sebagai kameramen. Ya, dibagi-bagi. Jadi presiden meskipun dia punya kekuasaan sebagai kepala negara, kekuasaannya sama sebagai eksekutif. Kepala pemerintah juga sama sebagai eksekutif. Jadi sama-sama kekuasaan eksekutif. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Pak, itu saya mau tanya Pak. Yes. Tapi kalau misalnya DPR itu bisa dibubarin nggak sih Pak? Wes keren.
Gara-gara ada Sahroni, Peng. Ada Sahroni, DPR bisa dibubarkan nggak? Bisa menolak. DPR-nya dibubarkan berarti Tapi berarti itu ya Pak? siapa yang membubarkan? Ayo, dari kekuasaan yang ada tadi siapa yang bisa membubar DPR? Gitu. Ayo, Pak, tapi kalau DPR bubar berarti presiden ini dong Pak. Apa namanya? presiden kenapa? Lebih leluasa Pak. Kan biasanya kalau presiden kan biasanya diawali sama DPR sama DPD ya. Ini kita hidup berbangsa dan bernegara punya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu kekuasaan negara sudah dibagi-bagi. Kalau membubarkan DPR, ya nggak mungkin karena di konstitusinya ada DPR. Paham ya? Tapi kalau mungkin dibubarkan dalam artian anggotanya mungkin nggak boleh bersidang, ya mungkin ya bisa jadi karena kondisinya darurat politik, instabilitas politik. Ya, maka yang menjadikan peran utama adalah siapa? Ya lihat kembali kepada peraturan, mungkin nggak DPR dibubarkan. Rasa-rasanya nggak mungkin kan? Gitu. Makanya proses kalau menghakimi anggota DPR melalui proses pemilu berikutnya 5 tahun. Jangan pilih anggotanya ya. Jelas? 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 Siap jelas, alhamdulillah. Hari ini Menteri Investasi. ya kita lanjutkan pembelajarannya adalah Pak, ya Pak. Apa? Mau nanya? silakan Silakan. Pak. Bapak atau ini Pak Menteri Investasi Pak? Siapa ini Menteri Investasi sekarang? Pak Bahlil, Pak Bahlil. Oh, Pak Lil, kenapa? Kok Bahlil bisa kepilih Pak? Kenapa menteri bisa kepilih? Jawabannya begitu. Siapa yang milih? Presiden. Ya, presiden begitu terpilih dilantik, maka presiden mempunyai hak prerogatif. Apa itu hak prerogatif? Apa nih? Berarti siapapun bisa dilantik dong Pak? Ya, hak prerogatif itu hak kesewenangan dia mau ngambil mau enggak terserah. Berarti bisa dilantik siapapun Pak? Bisa. Buktinya dulu ada namanya Sri Pujiastuti yang lulusannya SMP. Ya, kata presiden, meskipun SMP dia mampu, ya saya latih sebagai pembantu saya. Berarti tanpa melihat latar belakang dari satu orang yang tersebut Pak? Yes. Ya itu hak prerogatif presiden dengan mungkin orang-orang di sekelilingnya untuk memberikan masukan. Ini Pak orang yang cocok menjadi menteri, ini Pak, ini Pak, ini Pak, gitu. Ya, itu hak prerogatif presiden. Kapan menteri bisa berhenti? Ya sesudah presiden mau diberhentikan kapan? Ya, ketika mungkin ada satu menteri yang tidak katakanlah achieve ya, tercapai, tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka presiden melakukan pergantian yang disebut reshuffle. Ya, nah, suka-suka presiden. Baik, kita sudah ke sini. Nah, hari ini skenarionya adalah, ya, tadi saya sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan pembagian kekuasaan, sudah menampilkan video. Berikutnya adalah, tadi ada beberapa pertanyaan romantik, ya. Tahukah kalian, tadi sudah dihadirkan kan, di Indonesia itu ada legislatif, ada yudikatif, ada apa lagi? Eksekutif. Eksekutif, eksaminatif, dan seterusnya. Yes. Pertanyaannya, nama lembaga negaranya yang ada di Indonesia? DPR, terus? DPD, terus? DPRD. Menteri. MA, MK, terus? MPR, terus apa lagi? Satu lagi? Presiden, wakil presiden. Presiden, oke, satu lagi. BPK, ya. Jadi meskipun secara kekuasaan tadi kalau menurut video dibagi hanya 4 kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, sama eksaminatif. Ya. Penerapannya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Jumlah lembaga negara kurang lebih ada 8. Hari ini tugasnya adalah kalian mencari tahu dari 8 lembaga negara ini fungsi, peran, dan kewenangannya seperti apa. Meskipun secara singkat tadi sudah dijelaskan ya. Oke? Nah, nanti akan diskusi kelompok. Karena yang hadir ada 23, berarti 4 orang. Ada yang 3 orang ya. 3 orang, kemudian diskusinya cepat saja nanti ya.
karena hanya mencari tahu perannya apa saja. Kemudian hasilnya dibuat, silakan bebas saja dalam bentuk apa namanya, mind mapping atau fishbone. Kemudian ditempel setiap kelompok. Nanti kita akan diskusi presentasi. Ya, tunjuk ketuanya siapa, tunjuk jubirnya siapa, tunjuk yang keliling akan belajar siapa. Bisa dipahami? Ya, berarti satu kelompok 4 orang. Ada yang 3 orang. Yang putra berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada yang 3 orang. Nah, boleh ya? Ini satu kelompok. Lukman, sini Lukman. 1, 2, 3, 4. Ya, dari di situ. Dari mau ke sini ya? Juru bicara. Dari sini boleh berempat. Jangan diancam sama orang. Jadi namanya saya untuk profesional dan semuanya. Berarti ini 4 itu 1, 2, 3. Oh 3. Boleh, pas. Coba angkat tangan yang sudah dapat kertas. Ada berapa kertas? 1, 2, 3, 4. Belum. Ini dua. Baik. Sekarang kalian memilih ini diferensiasi bahasa. Ya. Ada 8 lembaga negara, setiap kelompok memilih 1 lembaga negara. Nama kelompoknya sesuai dengan nama negara tersebut. Oke. 1. Setiap kelompok 1 nama lembaga negara saja. Oke, dimulai dari sini milih apa? DPR, ini milih DPR, ini milih apa? M? Ayo cepat. MK Mahkamah Konstitusi. MA Mahkamah Agung. MA sudah. MPR oke. Presiden oke. Yang belum DPR. DPR oke. 3 apa? DPD oke. Ini 3 kurang 1. 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. MA nih, MA, MK, ini tadi apa? MPR, Presiden, DPR, DPD, DPRD. Yang belum KY atau BPK. BPK, oke. Badan Pemeriksa Keuangan. Itu ngapain tuh ya? Nah, silakan gunakan buku paket. Gunakan buku paket untuk berliterasi halaman 103. Ya. Setelah kalian memilih tema bahasan, itu berarti diferensi konten. Berikutnya ya, diferensi produk. Silakan kalian tentukan dalam bentuk mind mapping ataupun visual atau yang lain. Silakan gunakan buku halaman 104 sampai selesai.
pertama dasar hukum. Ya. Wait, aku punya. Dasar hukum, dasar hukum. Nih guys, nama lembaganya sudah dipilih. Cari dasar hukumnya dalam undang-undang dasar. Misalnya MPR dalam undang-undang itu pasal berapa? Kemudian mekanisme keanggotaan dan jumlah anggotanya. Mekanisme keanggotaan misalnya menjadi anggota DPR itu dari apa? Prosesnya apa? Jumlahnya berapa? Anggota DPR berapa? Kemudian kepemimpinan lembaga itu, maksudnya misalnya menjadi pimpinan DPR itu harus bagaimana? Cara menjadi ketua DPR itu bagaimana? Ya. Kemudian terakhir adalah kewenangan lembaga negara. Kewenangannya ada di buku, silakan dicek. Ya. Sudah selesai ditulis dulu. Keuangan dalam bentuk. Berikan contohnya, Pak. Yes, I have some spidol guys. If you need. Di sana kalau Silakan. Waktunya. Mekanisme itu cara menjadi anggota DPR itu dari mana? Jumlahnya boleh di sini. Kepemimpinan menjadi ketua MPR itu bagaimana caranya? Ya, tulisan di depan, Pak. tulis yang di depan. Iya. Kamu diskusi. Ali katanya yang kebel. Kamu diskusi, yang didiskusikan itu ada 5 poin, dituangkan dalam ini sesuai dengan tadi lembaga kamu apa? DPD tadi DPD dasar hukumnya dalam UUD apa? Tuliskan. Kemudian mekanisme menjadi anggota DPD bagaimana? Tadi sudah selesai. Dalam fishbone maupun main Pak ya. Ya, pilih. Boleh fishbone, boleh mind mapping atau boleh yang lain. Ya. Yang lain itu apa ya? Atau mungkin ada kamu di. Oke. Ada pertanyaan lagi? Soalnya gue nggak videonya kayak sebetulnya di sini kan nggak tahu mau kayak Ayo, boleh bagi-bagi. Bagi-bagi nanti dituliskan. Udah ada ingat. Kenapa sih siram? Aku sekedar belajar. Kalau bukan ini Tadi mahkamah dasar negara dasar hukum apa? Iya, pasal. Kenapa harus ada mahkamah agung? Oh, ternyata ada di dasarnya. Yes. Ada yang fishbone ya, biar campur-campur ada fishbone. Ada yang main mapping, ya, ada yang fishbone, ada yang main mapping. Biar kelihatan ada. di sore. Jadi satu kita cek.
Bedanya kewenangan dengan kewenangan itu peran lembaganya. Kalau kepemimpinan itu lebih kepada pimpinannya itu dipilih melalui siapa sih? Ada berapa pimpinan? Karena ada ketua, ada wakil-wakil ketua, ketuanya berapa? Ya, kalau mekanisme anggota menjadi anggota itu bagaimana? Ya. Kami lihat Itu masuk dulu selama max berapa? 12. Lu dari sudah? Lepas ini Pak, lepas kerjain Pak. Kerjain Pak. Kita ngajarin Pak, sabar kita yang belajar tadi matematika. Kepemimpinan lembaga maksudnya kan pasti ada pimpinannya. Cara menjadi pemimpinnya melalui apa? Ada berapa pimpinannya? Enggak. Pimpinan DPR aja. Ya. Total pimpinan DPR itu pasti ada satu ketua, wakilnya berapa? Untuk menjadi itu dipilih mekanismenya. Gitu, oke? Dicari boleh searching deh. Searching di Google. Di buku ada sebagiannya, Mas. Buka bukunya. Pak, masih tak kepemimpinan lembaga negara. Kepimpinan lembaga negara itu gambar Pak. BPK menjadi ketua BPK itu caranya gimana? Pimpinan BPK itu ada berapa orang? Ketua BPK itu ada berapa orang? Gimana Pak jadi cara menjadi BPK? Nomor 4 Yes, menjadi ketua ada berapa ketuanya, wakilnya dipilih bagaimana caranya? Mekanisme anggota. Ada yang sudah selesai?
Ya, sama berarti samain aja. Kalau yang lain kan bagi berbeda. Presiden anggotanya cuma satu. Presiden anggotanya cuma satu. Biar kabinet wakil presiden. Cara menjadi menjabatnya bagaimana? Prosesnya kali. Pak, saya Benar. ini Pak, soalnya nanti kan Ayo, yang udah selesai mana? Oh, no, kan diskusi. Kasih kamu dibutuhkan begitu. Nama apa Pak Funal, Pak? Berarti syarat menjadi presiden itu boleh? Enggak. Menjadi presiden berarti melalui proses pemilu gitu. Kembali lagi satu ya Pak. Nah, Mas. Mas berapa ini, Mas? Oke? Sudah? Secara keseluruhan itu 9 jadi 30. Banyak banget. Ini mah kebanyakan timelapse aja kalau gitu ya? Atau kayak uncut video gitu? Ya bagi sini aja kan. Bagi sini nanti ada yang gue ambil. Gue ambil kayak jadi tak aja sama. Presiden itu kan berhenti berhentinya kan. Nah, sebelum dia berhenti maka 3 bulan kemudian langsung ada presiden kembali. Misalnya Desember tanggal 31 masa jabatannya selesai, maka di awal Desember kita harus sudah ada ya penggantian siap dilantik. Sudah? Oke? Ada lagi yang sudah? Halo? Belum, Pak. Jangan lupa ditunjuk ketuanya. Kemudian nanti jubirnya siapa yang akan menjelaskan kepada siswa lain.
Berarti saya teman-teman dicalonkan oleh partai dan dipilih oleh DPR. Dicalonkan oleh partai atau kumpulan partai. Sudah, ini tinggal apa yang belum? Diresmikan oleh presiden dengan Yang belum apa? Yang belum apa? presiden. Ya. Udah, kewenangan udah. Pakai minyak kali ini. Sumpah jabatan. Oke, sudah. Terus ini sudah. Tinggal apa yang belum? Diucapkan Udah bagi-bagi tulis itu. di hadapan ketua. Jangan diukir biar cepat, yang penting substansi. Ini diskusinya kenceng banget ini di sini. Iya Pak, ada tulisnya. Bapak yang penting, ya, yang penting terbaca. Siapa yang depan ya? Tapi kalau Pak dari tadi udah Pak. Kalau itu kalau terus kelompok nggak pernah kerja ya Pak. Dikasih tugas bekerja, semua bekerja. Udah. Sudah, oke. 1, 2, sudah. Dikit lagi Pak. Ini dikit lagi, 3. Ini udah belum? Jangan sampai sholat maghrib ini kita di sini. Udah, tinggal apa? Presentasinya nanti putar, jadi semuanya masing-masing. Ya. Ada yang stay jubirnya, nanti sebagiannya keliling presentasi ya. Jadi tunjuk ketuanya dan jubirnya, nanti stay di tempat situ. Stay di situ berarti 1 orang ya, yang lainnya muter. Yang lainnya muter belajar ke yang lain. Oke? Enough? Sudah. Yang sudah silakan ditempel cari tempatnya. Di sini 1. Di sini 1. Di sini 1. 1, 2, 3. Ya. Di sini boleh 1. Kemudian di situ 1, sana 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6 di sana boleh 6. Di pinjam yang bawah, pinjam yang bawah. Kenapa? 1 orang stay di situ menjelaskan kelompok lain yang main ke situ. Itu jubir apa ketua? Jubir. Ketua berarti ngikut kelompok Boleh. keliling. Keliling belajar ke kelompok lain. Gitu ya. Tapi semua stay dulu di tempatnya. Nanti saya bilang geser, kamu bergeser. Oke? Sejadinya dulu boleh ditempel. Lucu. Boleh yang lain pakai ini? Saya di sini nih berarti nih. Ya, di bagian tengah boleh. Saya di mana Pak? Situ boleh. Pakai.
lucu banget deh. Cara Silakan sesuai dengan kelompoknya berkumpul di tempat di mana dia berdiri. Ditempelkan bahan presentasinya. Oke. Nanti ada instruksi bekerja. Becok loh ini guys. Baiklah sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini man. Tulis deh nanti ya. Udah nggak apa-apa yang lainnya. Yang lainnya dipegang pakai susu dulu nggak apa-apa. Hemat. Enggak yang 3 masuk Pak. Dengan apa? Yang keliling berarti sisanya. Stay 1. Stay 1 keliling 2. 3. Keman. Mau berapa? Oke, yang satu kelompok ada 4, maka stay 2 jalan 2. Yang kelompoknya 3 orang, maka stay 1 jalan 2. Oke. Ya, silakan cepat ditempel. Tembok nih, pakai ini. Sudah pegang itu. Pak, di sini boleh Pak? Pak. Sampainya mau dimasukin. Pak, Ya, itu boleh terus. boleh di sebelah sana. Ada ketanam air ke kamera. Oke, sudah? Silakan berdiri. Silakan berdiri di lokasi yang terdekat dengan bahan presentasinya. Mas, ini Mas. Di bawah berdiri ya. Mas, ini Pak. Ini sini. Oke, sudah? Sudah stay di masing-masing kelompok. Udah keliling itu, Bis. Oke, sudah ditunjuk salah seorang jubirnya. Seorang jubirnya sudah siap? Ya, dengarkan. Jubirnya menjelaskan berkaitan dengan tadi yang sudah saya minta, dasar hukum, kewenangan, keanggotaan, kepemimpinannya, jumlahnya berapa. Sudah? Nanti saya minta sesuai instruksi saya bergesernya searah jarum jam. Ya, bergeser. Kanan. Siap ya? Baik. Sudah. Baik, sekarang silakan bergeser ke kanan. Kamu simak ke kelompok lain yang akan menjelaskan. Ayo terus. Paham. Silakan bergeser ke kanan. Ke kanan sana. Berarti iya. Ayo. Bergeser. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang pertama itu dasar hukum presiden. Apa sih dasar hukum presiden? Kita bisa lihat di dasar pasal 4 yang pasal presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Nah, di situ nggak juga terjadi cara menjadi presiden.
presiden, yang terakhir ada kewenangan presiden. Terus ini kalau misalnya kewenangan presiden ya itu hakim boleh. Contohnya mengundang menteri, tentang peraturan, Boleh bertanya ya, yang dijelaskan boleh bertanya. Keren ya. Apa? Tanya apa nih? Tanya gue. Buat sejarah nih. Tahun 2003. Wah, belum jam berapa kok saya ada les? Oke, sudah, silakan bergeser. Bergeser ke kanan, bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan, silakan bergeser ke kanan. Bergeser. Bergeser. Fahira bergeser. itu apa sih dasar hukumnya berikan kepada kewenangan apa dasar hukumnya kepada pasal kita itu. Nah, sini artinya presiden tidak memegang kuasa. Ayo bergeser, temannya sudah mengantri. Kedua juga ada dalam melakukan Lara geser, Lara geser. Bergeser. menjadi presiden. Ayo bergeser lagi. Jelaskan Lukman. Lalu yang kedua kita Kalau dijelaskan ke mana? oleh jadi boleh jadi presiden dan akan didampingi oleh orang tua. Diantaranya ada kewenangan. Nah, kewenangan presiden ini adalah hak prerogatifnya dan kekuasaan presiden dalam pemerintahan dan contohnya dalam menteri, menetapkan peraturan, memberi upah, memberi negara di luar, serta mengesahkan perang dengan persetujuan DPR. Contohnya kan pas zaman-zaman rakyat dan DPR. Jadi ada contohnya kan pas Soeharto lengser kan ada tatapan dari DPR atau MPR. Oh, belum kok. Sabar. 30 lagi. Oh, belum. Dasar hukumnya pasal 22C. Pasal 2 pasal Lama banget deh. pasal 22C. Siapa yang nulis? Benerin. Oke, sudah, silakan bergeser. Oke, bergeser. Ayo cepat bergeser. Bergeser. Nah, bisa bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Bergeser. Nah, yang pertama, Kalau nggak dijelaskan kalau bertanya ya. apa itu dasar presiden yang memikirkan presiden dan yang saya ada undang presiden. Bergeser. Dari pasal itu, nah kemudian itu adalah presiden yang memiliki sebagai kekuasaan. Yang kedua juga ada dalam melakukan presiden yang presiden dibantu oleh satu orang
Jadi itu secara lalu di apa yang terakhir ada untuk presiden, nah kewenangan presiden adalah hak dan kekuasaan presiden menjalankan kewajiban negara sesuai kondisi dalam perkembangan menteri tentang pelajaran memberi upah wakil negara di luar serta bekerja tanpa surat dari di luar. Terima kasih dari saya. Oke, sudah? Ayo, putar lagi, sekali lagi. Sekali lagi, putar lagi, sekali lagi. Oke, geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang presiden yang pertama ada presiden, yang kedua ada presiden dan yang pertama ada pasal-pasal kedua dan kewajiban dan dengan melakukan kewajiban yang dimiliki oleh satu orang presiden. Saat itu lalu di pasal 8 presiden mengatur syarat di pasal ini mengatur syarat menjadi presiden jabatan serta penantian presiden. Lalu di sini yang kedua adalah pengangkatan presiden ini diusung oleh partai politik atau misalnya partai politik. Lalu yang terakhir ada kewenangan presiden. Kewenangan presiden adalah hak dan kekuasaan presiden menjalankan perintah negara sesuai UUD 1945 seperti mengangkat menteri, menetapkan peraturan, memberi upah dari luar serta menyatakan Yang prioritas dijelaskan tentang kewenangannya aja ya. Yang prioritas dijelaskan tentang kewenangannya. Oke? Silakan bergeser untuk terakhir kali. Terakhir kali prioritas yang dijelaskan tentang kewenangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
cukup? Cukup. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Let's go Lukman. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Ayo, kembali. Oke. Sudah, duduk. Baik. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan diri kalian? Ada materi apa yang belum dipahami? Sudah? Dasar hukumnya dijelaskan dengan baik. Sangat baik. Cara keanggotaannya dijelaskan dengan baik. Baik. Kemudian kewenangannya jelas. Baik. Tadi saya nemukan dasar hukumnya itu salah, pasal 2. Harusnya pasal 22. Ya. Nah, yang lain kira-kira ada yang mengkritisi nggak? Ada yang salah mau nggak? Ya. Dianggap sudah baik ya. Baik. Baik, sekarang saya minta siapkan alat tulis, menuliskan. Tolong bagi kita satu orang satu. Bagi kita satu orang satu. 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 Pertama tuliskan. Dengarkan instruksinya, tuliskan di situ 3 fakta baru yang kamu dapatkan. Informasi baru, 3 apa? Kamu dapatkan apa? 3 fakta baru. Mulai bener. 3 fakta baru apa yang kamu dapatkan? Sebagai refleksi, kita masuk ke bagian refleksi. 3 fakta baru. Sudah, yang singkat-singkat aja guys. Yang kedua, tuliskan 2 hal yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira hal yang belum jelas apa? Tuliskan 2. Yang pertama tadi 3 hal informasi baru yang kamu dapatkan hari ini. Yang kedua adalah hal yang ingin ditanyakan, kira-kira saya mau bertanya apa ya? Dan yang terakhir, apa hal yang kamu rasakan dari pembelajaran hari ini? Yang terakhir adalah hal yang dirasakan atau pendapat tentang pembelajaran hari ini. 3, 2, 1. 3 hal baru, 2 yang ingin ditanyakan, 1 pendapatmu, komentarmu hari ini. Yang kedua apa Pak? Yang 2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Siapa? Ya, yang ingin disampaikan tulis saja. Soalnya masih bingung. Ya, kamu dari pembelajaran hari ini apa yang masih ganjel? Apa yang ingin kamu tanyakan? Misalnya apa? Tulis nama, boleh di bagian atas tulis nama. Yang terakhir adalah pendapatmu. Boleh perwakilan membacakan siapa? 1 putra 1 putri. 1 putra 1 putri. Boleh disub nanti 1 putra 1 putri apa hal yang baru? Tuyul boleh? Sudah selesai? Berdiri silakan. Yang 3 Pak. 3. Yang 3, 1 pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini.
Silakan, Uyuh. Tiga fakta yang aku dapat ini presiden itu Presiden bisa dilengsarkan. Terus. Oke, dengarkan. presiden itu bisa dibubarkan, tapi masih bisa dinonaktifkan. Oke. Yang ketiga, BPK termasuk dari lembaga Lembaga negara. negara di Oke. Indonesia. Oke. Terus yang mau aku tanyain, kalau misal DPR tidak ada regulasi yang baik, kira-kira hukuman apa yang bakal diberikan sama negara? Misal, kan dalam undang-undang ada Hukuman di DPR yang menghukum pertama bisa melalui partai politiknya. Di-recall, di-PAC, ganti orang. ya, terus apa yang tadi? Pendapatmu tentang pembelajaran ini? Mantap. Mantap. Oke, satu putri, satu putra. Yang putra siapa? Silakan. Siapa? Ya, boleh. Silakan berdiri. Apa 3 fakta baru yang kamu dapatkan hari ini? Saya jadi tahu BPK. BPK, oke. Terus BPK dipimpin oleh ketua dan wakil. ya, terus Sama ketua BPK. BPK ada berapa orang? 9. Ya. Terus yang ingin ditanyakan apa pertanyaan? Cara jadi presiden. Cara menjadi presiden, oke. Cara jadi DPR. Cara menjadi anggota DPR, oke. Terus pendapat untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan terus dalam lembaga. Sangat menyenangkan dan dapat mengetahui lembaga-lembaga negara. Ya, benar, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, itu tadi adalah refleksi kita hari ini. Nah, berikutnya guys, silakan pegang HP. Ini ada 5 soal mudah. Ya, sudah. Ini menggambarkan pengetahuan kamu tentang lembaga negara yang kamu tadi sudah dapatkan. Udah dong Pak. Allahu Akbar. Semangat untuk Akbar. Ya. Kalau sampai sampai. Pak, ini apaan, Pak? Asesmen formatif. Ini foto nih. Masa kamu nggak bisa yang lain nggak bisa? Pak, saya fotonya gini, Pak. Sudah? Capek di mana-mana. Tulis nama dan kelas. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang lembaga negara. Lukman bisa, Lukman? Ada yang nggak bisa scan barcode? Ini ngapain nih Pak? Pak, Kopi Pak. Ini cuma kopi nih. Saya bukan terpaksa ini. Ada Telkomsel. Kasih Telkomsel. Ini sign up. Oh iya. Sudah, itu udah bisa. Kamu kenapa nggak bisa? Sudah submit, oke? Baik. Baik, kita closing guys ya. Sabar Pak, belum. HP saya habis baterai Pak. Oh, HP-nya baru. Enggak. Ya, silakan di submit, sudah submit ya. Enggak ada Sudah Pak. submit. Pak itu. Itunya Pak, baterainya. Oh, teman. Yes, bos. Ini masuk nilai apa berarti ya? Iya dong. Normatif nilai dong, tugas. Sudah. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Mayoritas jawabannya sudah betul ya. Ini masuk nilai nggak sih Pak? Masuk nilai nggak Pak? Masuk nilai kan formatif. Nilai tugas. Baik, kita ke sesi terakhir. Sesi penutupan. Mohon perhatiannya semuanya. HP-nya diletakkan. Sudah HP-nya diletakkan, silakan. Baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih hari ini kalian sudah berpartisipasi dengan baik
Saya ulang, saya mengucapkan terima kasih kalian sudah hari ini berpartisipasi dengan baik, ya, berkolaborasi dengan teman-temannya dengan baik. Nah, sekarang sesinya ke kesimpulan. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa, guys? Lembaga-lembaga negara. Di Indonesia ada beberapa lembaga negara. Ada 8 apa saja? DPR, MPA, MPR, MK, BPK, Presiden, dan KY. Oke, masing-masing punya fungsi yang berbeda kan? Atau ada fungsinya yang sama? Berbeda. Jadi setiap lembaga mempunyai fungsi yang berbeda. Gunanya apa? Untuk memaksimalkan potensi dan fokus pada tugasnya masing-masing. Oke ya? Nah, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Hebat Pak Nur. Oke. Oke ya. Maka karena kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran terakhir di bab ini, tolong dipersiapkan minggu depan kita ulangan. Masya Allah. Ya, nanti cek di Moodle saya, nanti mungkin saya akan hadir di situ. Ya, sekaligus ada penugasan di akhir bab. Di akhir bab ada penugasan sebagai latihan kalian untuk ulangan atau asesmen sumatif. Terakhir ada yang bertanya tidak? Baik. Sebagai akhir, kita akhiri dengan membaca hamdalah.